Au, halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Papahan. Apa kabarnya adik-adik? Papa selalu berharap agar adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Nah adik-adik, saat ini kita akan melanjutkan kembali belajar alfabet dan juga belajar bahasa Inggris serta bermain puzzles. Nah, siapa adik-adik yang masih ingat kita sudah sampai di huruf apa? Nah, terakhir kali video pembelajaran untuk alfabet bahasa Inggris dan juga puzzles ini sampai di huruf H. Dan sekarang kita akan belajar di huruf I. Ya, sampai di huruf I. Namun, sebelum kita mulai mempelajari alfabet huruf I, Papa mau undang adik-adik untuk subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan sekaligus akan memajukan channel ini. Terima kasih adik-adik yang sudah subscribe. Mari kita lanjutkan saja bermain dan belajar puzzles dan bahasa Inggris serta mengenal huruf besar dan huruf kecil dari huruf I. Let's start. I is for ice cream. Nah, adik-adik, dalam bahasa Inggris huruf I ada dibaca dengan I. Nah, jadi ingat ya adik-adik, bahasa Indonesianya I dan dalam bahasa Inggrisnya untuk menyebutkan I adalah I. Nah, sekarang yang ada di gambar itu adalah es krim. Sebenarnya sangat mudah ya. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya es krim adalah ice cream. Coba perlahan-lahan ikuti Papa. Ice cream. Nah, sekali lagi ya. Bahasa Inggris es krim adalah ice cream. Ya, ice cream. Mudah adik-adik ya? Pasti mudah. Nah, sekarang kita akan belajar lagi bentuk dari huruf besar I. Nah, ini seperti yang adik-adik lihat. Yang warna biru ini adalah huruf besar I. Jadi mudah ya. Tinggal kita buat saja satu garis besar. Nah, ini adalah huruf I. I. Nah, jangan lupa ya, bahasa Inggris huruf I adalah I. Nah, kemudian yang ini adalah huruf kecil dari huruf I. Nah, adik-adik bisa lihat bedanya ya. Kalau huruf I besar, di atasnya itu kita tidak perlu taruh titik. Namun ukurannya besar ya. Nah, kalau huruf I yang kecil, yang warna hijau ini, kita berikan titik. Nah, bisa adik-adik ya, mudah ya. Begitulah perbedaan dari huruf besar dan huruf kecil. I. Well done. Kita lanjutkan adik-adik. Nah, I is for igloo. I is for igloo. Igloo itu apa, Papa? Igloo itu adalah rumah khas, rumah dari ciri khas orang Eskimo. Jadi kalau adik-adik mungkin pernah menonton di televisi seperti National Geographic ataupun channel-channel pendidikan lainnya, sama seperti halnya rumah adat di Indonesia ya. Jadi kalau rumah orang Eskimo itu bentuknya seperti kubah besar ya, setengah kubah besar itu ya, tapi terbuat dari es. Nah, kita lengkapi dulu ya huruf I ini. Jadi kita ikuti ya, yang sesuai pada gambar ini kita letakkan di sini. Great. Nah, ini mana adik-adik yang warna biru? Di tengah atau yang bawah? Ya, bagus di bawah ya. Nah, kemudian yang hijau ini. Ya, good one. I. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya bentuk rumah dari rumah orang Eskimo. Nah, unik ya, ada lubang untuk masuk sebagai pintu
dan di dalamnya lah orang Eskimo akan tinggal, dan biasanya ini berada di kutub utara dan kutub selatan. Nah, orang Eskimo ya biasanya berada di kutub utara. Kita lanjut ya adik-adik. I is for ice. Nah, I is for ice. Mudah adik-adik ya, sekali lagi ya. I is for ice. Ice itu apa Papa? Ice itu adalah es. Ya, es. Mudah ya. Ice adalah artinya dalam bahasa Indonesia adalah es. Nah, untuk melihat gambar esnya, kita lengkapi dulu ya huruf I kecil. Nah, kita ikuti ya sesuai petunjuk. Great. Nah, ini yang warna biru ini kemana adik-adik? Atas atau bawah? Atas ya. Wow. Nah, ini adik-adik yang terakhir warna nila ya. Taruh mana? Well done. I. Nah, itu batu es adik-adik ya. S. Jadi bahasa Inggris dari es adalah ice. Mudah adik-adik ya. S bahasa Inggrisnya adalah ice. Sekali lagi, S bahasa Inggrisnya adalah ice. Nah, jadi kalau ada yang tanya apa bahasa Inggrisnya S, adik-adik jawab ice. Nah, mudah ya. Nah, kemudian I is for island. I is for island. Sekali lagi adik-adik, I is for island. Island itu apa Papa? Nah, seperti yang gambar yang kita lihat di atas ya, yang ada pohon kelapanya. Island itu artinya pulau. Ya, walaupun mau kecil dan besar, island itu adalah pulau. Pulau itu adalah daratan luas yang membentang dan biasanya berada di atas laut ya. Seperti kita tahu ya, bumi kita ini sebagian besar terdiri dari laut. Nah, biasanya kalau pulau-pulau yang kecil biasanya disebut pulau, tapi kalau sudah besar sampai jauh sekali disebutnya dengan benua. Nah, kalau yang ini island. Nah, jadi adik-adik mudah ya untuk mengingatnya. Ingat saja kalau menyebutkan pulau yang ada di lautan berarti menyebutkan daratan yang ada di lautan berarti adalah pulau. Nah, kita lengkapi dulu. Oh iya, kalau binatang yang di bawah itu adalah iguana. Mudah adik-adik ya, sama seperti kita menyebut iguana dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya iguana juga sama, iguana. Cuman dia mengucapkan guananya saja yang berbeda. Guana, guana. Jadi kalau kita kan bahasa Indonesianya iguana. Tapi kalau bahasa Inggrisnya iguana. Iguana. Ya. Jadi masih menyebutkan huruf I-nya sama ya seperti bahasa Indonesia, iguana. Kecuali untuk island ya. Karena bertemu dengan huruf S jadinya island. S-nya tidak disebutkan. Tidak menjadi Island. Nah, tapi island. Nah, adik-adik mudah ya. Jadi bahasa Inggris dari pulau adalah island. Dan bahasa Inggris dari iguana adalah iguana. Oke adik-adik, kita akan samakan lagi dengan bayangannya untuk huruf I besar. I. Dan ini untuk huruf I kecil. I, smart. Nah, jadi ini adik-adik sudah selesai video pembelajaran untuk alfabet I. Adik-adik semua luar biasa. Bye-bye adik-adik. Senang sekali hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah. Jika adik-adik suka channel ini, jangan lupa untuk like,
dan share ke teman-temannya, serta subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Terima kasih.